Shalom teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, perhatikan panduan ibadah sekolah minggu berikut ini. Mohon bimbingan orang tua saat mengikuti ibadah sekolah minggu. Berpakaian yang rapi sama seperti mengikuti sekolah minggu setiap minggunya. Jangan sambil tiduran, jangan sambil makan, dan jangan sambil main game. Ambil posisi yang nyaman agar kita tetap fokus saat mengikuti ibadah sekolah minggu. Ikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu selama ibadah berlangsung. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini sekolah minggu lagi. Siapa yang senang ikut ibadah sekolah minggu? Saya. Wah, semuanya senang ya. Kak Intan mau tanya, kira-kira apa yang teman-teman senangi ketika ikut ibadah sekolah minggu? Baca Alkitab. Baca Alkitab. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Berdoa. Berdoa, apalagi? Beribadah. Beribadah. Kakak-kakaknya? Bertemu teman-teman semua. Wow. Nah, siapa yang siap mau mulai sekolah minggu? Saya. Oke, kita mau sekolah minggu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo, apa kabar adik-adik di rumah? Wah, kalian pasti sudah siap kan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Tapi sebelumnya kita akan menyembah Tuhan. Kita mau undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita semuanya. Kita akan angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh
semua di hadapan Tuhan ku naikkan syukur. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku Tuhan. Kita angkat tangan di atas semuanya. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkaulah yang baik Tuhan. Sungguh Engkaulah yang baik. Engkau Raja segala raja. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan mulaikan ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan Engkau boleh pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami mohon Engkau boleh beracara, bekerja bersama-sama dengan kami dalam ibadah kami pagi ini. Engkau mau urapi adik-adik semuanya berada di rumah masing-masing. Urapi kami semuanya, tim musik, kami yang akan memimpin pujian. Tuhan tolong pakai kami supaya ibadah pada pagi hari ini boleh benar-benar menjadi ibadah yang istimewa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk muji Tuhan, kita katakan sama-sama. Amin. Nah, Kak Dian. Iya. Kita tadi udah sapa adik-adik di rumah. Sekarang kita lupa, kita mau sapa tim musik semuanya. Oh Ini iya, melayani Tuhan kakak-kakak juga. yang melayani musik. Selamat Halo, pagi kakak-kakak. pagi. Pagi semuanya. Wah, Senyum yang manis kakak, senyum yang manis. Senyum yang lebar. Karena pagi ini kita akan bersuka citakan sapa Amin. adik-adik semuanya Iya. ya. Oke, kita akan pujikan satu pujian. Hello, hello, hola, hola. Ya. Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Hello,
Hello, hello, hola, hola, Mosi, Mosi, apa kabar? Hello, hola, Mosi, apa kabar? Hello, hola, Mosi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, Mosi, Mosi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, Mosi, Mosi, apa kabar? Hello, hola, Mosi, apa kabar? Hello, hola, Mosi, apa kabar? Mosi, apa kabar? Mosi, apa kabar? Wah, sukacita sekali ya. Pagi ini harus karena kita adalah anak-anak sekolah minggu yang istimewa. Sekarang kan saya mau tanya Kak Ida, Iya, kita ini istimewa kenapa? karena Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, kita harusnya berbuat apa sama Tuhan Yesus? Kita harus mengasihi Tuhan dengan tulus, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kita harus Berani tampil beda. Yuk kita akan nyanyikan pujian ini sama-sama. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi akan sama-sama yuk. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi yang keras. Aku berani tampil beda. Oke, ya, kita sudah berani tampil beda. Ya. Kita sudah jadi anak-anak Tuhan yang istimewa tadi karena Pastinya. mengasihi Tuhan. Nah, Kak Dian, kalau kita sudah muji Tuhan, kita sudah bersuka cita di dalam Tuhan, Ya, biasanya kita apain ya setelah itu? kita harus punya bekal Kak Ida. Oh iya, kita adik-adik di rumah harus punya bekal. Betul, apa itu? Bekalnya yaitu firman Tuhan. Jadi, kita harus siapkan hati kita untuk mendengarkan firman, Firman Tuhan. Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, kita sudah muji Tuhan kan? Adik-adik pasti rindu untuk mendengarkan firman Tuhan karena firman Tuhan itu adalah pelita dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, adik-adik duduk yang manis,
Kita mau dengerin firman Tuhan bersama-sama. Oke, siap? Siap, jangan lupa ya, siapkan Alkitabnya. Oke. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali hari ini di ibadah sekolah minggu. Bagaimana tadi? Kita sudah menyanyi memuji Tuhan. Tetap semangat kan untuk dengar firman Tuhan? Nah, hari ini kakak mau tanya sama adik-adik. Adik-adik di rumah pasti punya teman kan? Di rumah atau di sekolah pasti adik-adik punya teman-teman. Ada yang punya teman-teman banyak di sekolah, ada yang punya teman-teman banyak di rumah. Nah, senang ya kalau kita punya teman-teman ya, bagi kalau teman-temannya wah menyenangkan. Tetapi kadang-kadang tidak semua teman itu bisa mengajak kita berbuat yang baik. Ya, ada teman-teman juga yang suka mengajak kita hal-hal yang tidak baik. Di antara segitu banyak teman-teman kita, mungkin ada teman-teman yang suka mempengaruhi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak boleh. Misalnya, ya, adik-adik diajak bermain. Ayo kita main yuk. Wah, senang sekali ya, kita main. Adik-adik bermain. Ternyata mainnya sampai lama. Sampai akhirnya lupa untuk mengerjakan PR, lupa untuk tidur siang, lupa untuk melakukan hal-hal yang ditugaskan oleh orang tua karena terlalu lama bermain terus, ya, sampai akhirnya lupa waktu. Nah, begitu kita pulang, wah, mama di rumah sudah menunggu dan menegur kita. Kenapa kita lupa waktu bermain? Nah, mungkin ada teman adik-adik juga yang mengajak adik-adik untuk bolos sekolah. Ya, pernah enggak? Ya, ada teman adik-adik yang suka ngajak bolos sekolah. Aduh, hari ini kita malas sekolah dan enggak usah sekolah ya. Kita libur aja. Ya, kita main PS aja. Ya, ada teman-teman mungkin yang suka mengajak kita untuk bermain terus. Kita main PS terus saja ya. Udah enggak usah membuat PR. Ya, biarkan saja. Nah, akhirnya kita tidak membuat PR. Besoknya ibu guru, bapak guru marah sama kita karena kita tidak mengerjakan tugas sekolah. Ya, kita lupa mengerjakan PR. Dan waktu ulangan, wah, kita tidak bisa mengerjakan soal ulangan karena kita tidak belajar. Kita sibuk dengan bermain terus. Kita nggak punya waktu untuk belajar. Nah, ada teman-teman yang mempengaruhi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, kita sedih ya, kita menyesal kemudian. Wah, kenapa saya ikut teman saya yang melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sebetulnya kita ini harusnya menjadi teladan buat teman-teman kita, buat orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi bukan teladan yang buruk, bukan teladan yang tidak baik, tetapi harus teladan yang baik, ya. Di dalam apa? Perkataan, di dalam perbuatan, kita menjadi teladan yang baik. Tetapi sebelum kita menjadi teladan yang baik, hidup kita juga harus meneladani guru agung kita. Siapa itu? Yesus. Yesus adalah teladan kita. Mungkin adik-adik bertanya, aku masih kecil, mana mungkin aku bisa menjadi teladan seperti Yesus? Bisa, ya. Meskipun kita masih kecil, kita bisa menjadi teladan. Kita bisa meneladani hidup Yesus. Apa saja yang harus kita teladani dari Yesus? Yang pertama, kita bisa meneladani kerendahan hatian Yesus. Pada waktu Yesus lahir ke dunia, menjadi seorang bayi, Yesus lahir di mana? Ya benar, Yesus lahir di kandang domba. Ya, tempat yang sangat sederhana. Tuhan Yesus, Tuhan yang adalah pemilik langit dan bumi ini. Tetapi dia lahir di dunia, di dalam sebuah kandang yang sederhana. Apalagi teladan Yesus. Yesus menjadi teladan dalam ketulusan hatinya. Ketika Yesus melayani, ada seorang bapak yang datang kepada Yesus, berbicara kepada Yesus. Yesus, anakku sakit, ayo datang ke rumahku.
doakan anakku. Kemudian Yesus menolak bapak itu? Tidak, ya. Yesus kemudian datang ke rumah bapak itu, Bapak Yairus. Kemudian Yesus berdoa buat anak Bapak Yairus, sehingga anak Bapak Yairus menjadi sembuh kembali. Apalagi yang Yesus lakukan? Ketika orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus, mereka mendengarkan apa yang Yesus katakan dari pagi sampai petang. Mereka sampai tidak makan. Mereka tidak membawa makanan. Tetapi Yesus memberkati makanan yang dibawa seorang anak kecil. Apa itu? Benar, 5 roti dan 2 ikan. Yesus memberkati makanan itu sehingga bisa dibagi untuk banyak orang. Ribuan orang bisa makan. Ya, Yesus membagi-bagi makanan itu sehingga orang-orang menjadi kenyang. Apalagi yang bisa kita teladani Yesus? Dalam kasih Yesus. Ketika Yesus disalib, Yesus membawa salib itu berat sekali. Bukan itu saja. Yesus juga dicambuk. Cambuknya dengan duri yang tajam, ya, runcing sekali, tajam. Kemudian dipukulkan ke tubuh Yesus sehingga tubuh Yesus banyak lukanya, banyak mengeluarkan darah. Wajahnya juga luka, ya, banyak darah yang keluar. Pada waktu Yesus disalibkan, orang-orang mengolok-olok Yesus. Tetapi Yesus berdoa apa kepada Bapa di surga? Ya Bapa, ampunilah mereka ini, karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Justru Yesus memberikan pengampunan buat orang-orang yang menyiksa dia dan mengolok-olok dia. Apalagi contoh yang lain. Ketika suatu hari ada seorang wanita yang dibawa oleh orang-orang itu kepada Yesus. Orang-orang banyak berkata kepada Yesus, Yesus ini wanita berdosa harus dihukum. Kemudian Yesus menjawab mereka dengan berkata begini, siapa yang tidak berdosa di antara kalian boleh menghukum yang pertama dulu. Orang-orang akhirnya kaget dan satu-satu pulang. Kemudian tinggal Yesus dengan wanita itu. Dan Yesus berkata kepada wanita itu, jangan berbuat dosa lagi. Aku juga tidak akan menghukum kamu, tetapi kamu juga jangan berbuat dosa lagi. Yesus memberikan kasih-Nya kepada perempuan ini. Yesus juga memberikan kasih-Nya kepada kita. Dia mati di kayu salib untuk kita. Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Kasih Yesus luar biasa. Nah, mungkin adik-adik berkata, aku tidak bisa seperti Yesus, ya. Aku tidak bisa menyembuhkan orang seperti Yesus. Tapi adik-adik bisa berdoa buat teman adik-adik mungkin yang sakit, buat keluarga adik-adik mungkin ada yang sakit. Adik-adik bisa berdoa buat mereka. Ya, ingat cerita Kak Betsy minggu yang lalu, kita harus menjadi pelaku firman. Kita harus melakukan firman. Dengan kita melakukan firman Tuhan, kita bisa meneladani Kristus. Kita melakukan perintah Tuhan, kita juga meneladani kehidupan Yesus. Sehingga apa yang kita lakukan ini juga bisa memberkati teman-teman kita, memberkati orang-orang yang di sekitar kita. Bagaimana caranya? Nah, dengan caranya dengan menjaga juga perkataan kita. Ya, ayat hafalan hari ini kita menjadi teladan dalam perkataan kita. Wah, hati-hati kalau berkata-kata ya. Jangan suka berkata kotor. Jangan suka juga membuat kata-kata yang tidak baik buat teman-teman kita. Ya, kita harus berkata kata yang membangun, yang menasehati, yang bisa menguatkan, memberikan semangat buat teman-teman kita. Apalagi yang kita bisa jadikan teladan. Kita juga bisa mengasihi teman-teman kita. Mungkin ada teman-teman yang menjengkelkan kita. Wah, dia suka mengolok-olok aku loh di sekolah. Wah, kita bisa berdoa buat mereka. Kita mengasihi mereka seperti Yesus mengasihi orang-orang yang mengolok-olok dia. Apalagi yang kita bisa lakukan? Kita juga bisa menolong teman-teman kita, ya. Mungkin ada teman-teman yang kita dalam kesulitan, ya. Dalam kesulitan di sekolah, dan kemudian kita bisa pelajaran itu. Kita bisa mengajarkan mereka, ya, membantu mereka, mengajarkan mereka, ya. Bukan membuatkan PR-nya, tidak ya. Tetapi kita mengajari bagaimana caranya menyelesaikan soal itu dengan cara yang benar. Ya. Banyak yang kita bisa lakukan, ya, untuk menjadi teladan buat teman-teman kita. Kalau kita bisa menjadi teladan buat teman-teman kita,
hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan. Sehingga orang bisa melihat, wah ini benar anak Tuhan. Wah benar dia punya kasih Yesus di dalam hidupnya. Ya, kita bisa menunjukkan kasih Yesus kepada orang-orang yang di sekitar kita. Nah, hari ini adik-adik kita akan belajar ayat hafalan dari 1 Timotius 4 ayat 12. Nah, adik-adik perhatikan baik-baik ya ayat hafalan ini. Kemudian adik-adik pelajari di rumah. Kemudian adik-adik bisa membuat videonya. Kemudian minta mama atau papa mengirimkan video itu ke WA guru-guru kelas masing-masing ya, guru-guru sekolah minggu ya, di kelas masing-masing ya. Nanti video yang paling bagus, yang paling semangat akan mendapatkan hadiah ya. Ditunggu sampai akhir bulan Juni ini ya. Jadi ayo cepetan adik-adik, nanti perhatikan baik-baik. Kemudian adik-adik bisa tirukan gerakannya ya. Sebutkan juga ayatnya dengan benar. Mari kita menghafal ayat hafalan. 1 Timotius pasal 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sekali lagi ya, perhatikan baik-baik. 1 Timotius pasal 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah adik-adik, kita sudah tiba di akhir ibadah ya. Kita sudah menghafal ayat hafalan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Nah sekarang waktunya kita berdoa untuk menutup ibadah ini. Yuk kita berdoa. Tirukan doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah diingatkan kembali bahwa kami harus menjadi teladan yang baik buat teman-teman, buat orang-orang yang di sekitar kami. Kami harus menjadi teladan di dalam perkataan dan di dalam perbuatan kami. Tuhan Yesus, kami ingin melakukan firman Tuhan supaya hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah sekolah minggu pagi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, jika adik-adik ingin memberikan persembahan buat sekolah minggu, ya di gereja ada amplop persembahan sekolah minggu. Ya, jadi adik-adik bisa bawa ke gereja, dimasukkan di dalam amplop sekolah minggu, kemudian dimasukkan ke kotak persembahan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik ya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.